Halo Sobat Lab TV, senang sekali nih kita berjumpa lagi di acara Communication Today episode 4 bersama dengan saya, Jennifer Annabelle. Sobat, masih nonton televisi kah? Sadar atau tidak, dalam 10 tahun terakhir ini, dunia pertelevisian mengalami tantangan yang luar biasa. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan gaya hidup manusia mengalami perubahan besar-besaran. Bahkan sobat, munculnya media digital seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya menyebabkan masyarakat menggeser televisi dengan media digital tersebut. Hal inilah yang disebut dengan disrupsi digital. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih, bagaimanakah nasib dari industri televisi di era digital sekarang, dan apakah industri televisi akan mati atau bisa survive. Gimana? Sobat pasti penasaran kan? Apakah industri televisi akan mati atau bisa beradaptasi? Tenang saja, kali ini kami menghadirkan seorang narasumber yang terpercaya. Beliau adalah dosen di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Bukan sekedar dosen, beliau juga seorang desainer, layouter, filmmaker, dan videomaker. Langsung saja kita sambut Pak Daniel Budiana. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang Jennifer dan semua kawan-kawan Lab TV ya. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Puji Tuhan, masih dalam kondisi yang baik meskipun banyak keterbatasan akibat pandemi ya. Iya, kan ini pandemi kan, apa saja nih kegiatan Pak Daniel kalau saya boleh tahu, selain mengajar tentunya? Oke, jadi kalau kegiatan sampai sejauh ini sebagai dosen kan kita punya 3 kegiatan utama ya. Jadi selain mengajar kelas gitu ya, kita juga punya pengabdian masyarakat serta penelitian dan juga ilmu komunikasi gitu ya. Nanti kita akan reveal di semester yang baru nanti. Gitu. Oke Pak, kali ini kan kita akan membahas tentang perindustrian televisi nih. Bagaimana gambaran dan perkembangan dari dunia televisi sekarang nih? Oke, jadi dalam konteks televisi di Indonesia ya tentunya ya, yang terjadi di televisi di Indonesia itu sebenarnya ada satu shifting gitu ya, ada satu perubahan yang sekarang sedang didorong oleh pemerintah gitu ya. Artinya perubahan apa yang terjadi? Yakni jelas perubahannya adalah menuju ke arah TV digital. Nah, TV digital ini jadi sebuah kalau dibilang polemik bisa jadi polemik gitu ya. Karena kenapa gitu ya? Karena di ini gitu ya, yang mungkin bisa menghalangi terwujudnya televisi digital ini dengan baik dan benar gitu ya. Tetapi tentunya sekarang dengan kondisi pandemi ya, ini semakin percepatan digital ini semakin mudah sekali kita temukan gitu ya. Dan sepertinya dalam waktu yang tidak lama lagi, sepertinya televisi pun juga akan bergeser ke televisi digital. Gitu, Jenny. Oke, baik Pak. Saat ini dunia pertelevisian kan mengalami disrupsi digital. Bagaimana nih caranya agar TV dapat beradaptasi dengan media digital? Televisi teman-teman. Tapi kita sendiri tahu sebuah konsep yang dinamakan dengan media morfosis ya. Jadi bagaimana media itu sebetulnya berubah gitu ya, karena salah satunya itu adalah perkembangan teknologi ya. Dan kita tahu sendiri sekarang kalau kita dulu tahun 90-an, mungkin tahun 80-an ya, 80 90-an, itu sepertinya TV di rumah kita gitu ya, itu tidak banyak orang yang punya. Pertama. Terus kedua, selain tidak banyak orang yang punya, channel yang tersedia juga tidak banyak. Iya. Gitu. Nah, tetapi di dewasa ini gitu ya, kayaknya hampir
kebutuhan ya. Jadi TV ini jadi sebuah kebutuhan di setiap rumah, atau bahkan kalau kita nonton bola gitu ya, warkop aja udah punya TV gitu ya. Jadi saya rasa yang perlu kita perhatikan di sini ketika kita bicara media morfosis pun TV itu nanti juga akan berubah dalam bentuk yang sekarang layar TV kita nikmati di rumah gitu ya. Itu nanti akan berubah jadi layar TV yang kita bawa kemana-mana gitu. Artinya kita juga bisa menikmati itu di dalam device kita. Saya ingat sekali tahun 2010 ya kalau saya tidak salah, ketika ada gelaran sepak bola akbar gitu ya di World Cup ya. Sorry, saya lupa antara World Cup atau Euro ya waktu itu. Cuma saya ingat saya World Cup. Saya masih ingat banget waktu itu kalau kita keluar gitu ya, maka kita akan terlewat sebuah pertandingan bola gitu ya. Piala Dunia gitu. Nah, tapi apa yang terjadi itu adalah di sebelah saya ketika saya makan di McD dan di sebelahnya itu adalah orang gitu ya, ada orang yang bersama-sama makan. Ternyata ada yang punya TV handphone tapi ada TV-nya gitu ya. Dan ini akhirnya kita bisa nonton bareng gitu di layar sekecil handphone. Nah, jadi kita harus beli device-nya dulu yang punya fasilitas untuk televisi. Tapi sekarang di Indonesia televisi itu udah bertransformasi gitu ya, bertransformasi. Artinya teman-teman sekarang kalau mau nonton TV, handphone Anda bisa download beberapa aplikasi yang dimiliki oleh stasiun televisi untuk Anda bisa menonton TV di dalam handphone Anda. Jadi ini adalah sebuah perubahan ya. Jadi sebuah perubahan yang kita lihat di dalam dunia industri televisi di Indonesia. Gitu, Jennifer. Ya ada perubahan pastinya, oke. Mm-mm. Tadi kan Pak Daniel sempat menyebutkan ada TV di tahun-tahun sebelum 2020 nih. Lebih detailnya nih, apa saja perubahan dari televisi zaman dulu dan zaman sekarang? Oke, jadi kalau kita bicara masalah sejarahnya ya, mungkin banyak yang berubah dari televisi kita ya. Baik secara device, secara workflow, maupun secara konten. Ya, jadi saya melihat sebenarnya perubahan ini tidak lepas dari 3 hal itu ya. Jadi kalau dulu kita bicara masalah bentukan fisik dulu gitu ya, dari di zaman itu di tahun kita masih pakai TV tabung ya. Dan saya masih ingat banget waktu itu ngedit video pun ya, itu juga harus memperhitungkan masalah aspek rasio gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang perbedaannya apa gitu ya. Sekarang televisi udah mulai pakai layar yang datar, sudah tidak perlu bingung ya, ada bagian-bagian yang tercrop gitu. Tapi kalau dulu kita kalau mau ngedit video itu harus mikir gitu, aduh ini nanti bisa ini nggak ya, bisa masuk nggak ya gitu, atau ada yang terpotong nggak ya, itu yang harus kita antisipasi gitu kan. Jadi secara bentuk fisiknya sendiri udah berubah gitu. Oleh karena itu akan terjadi juga shifting lain di area konten gitu. Kalau dulu secara TV analog gitu ya, kita butuh banyak sekali peralatan-peralatan yang mungkin kalau teman-teman sekarang bilangnya repot banget gitu ya, harus bawa kabel ke sana sini gitu ya. Iya. Nah sekarang pun di dalam dunia digital gitu ya, teman-teman itu nggak perlu kabel gitu. Bahkan ada sendiri transmitter dan receiver-nya untuk menangkap siaran, menangkap gambar, audio, video gitu ya. Dan teman-teman tidak perlu lagi untuk repot-repot ngeluarin kabel gitu. Nah itu ada ya. Jadi itu akan semakin memudahkan ya. Oleh karena itu kalau kita lihat di era yang sekarang ini, bahkan kalau mau bikin konten itu bisa di mana aja gitu. Kalau dulu wah harus diperhitungkan gitu kan, kita mau ke Jakarta misalnya, itu harus mikir tuh berapa berat kameranya, peralatan segala macam. Kalau sekarang bahkan semakin kecil kita bisa pakai DSLR gitu ya, dan atau mirrorless ya kalau sekarang teman-teman pakai mirrorless. Dan itu juga diterapkan kok di beberapa stasiun TV kita, mereka tidak lagi pakai kamera yang berat-berat gitu ya, tapi mereka menggunakan DSLR atau mirrorless itu tadi sebenarnya. Nah, tentunya akan terjadi demand juga yang berubah gitu. Kalau dulu orang nggak terlalu penting terhadap kualitas sebuah gambar gitu ya. Kalau sekarang the quality is matter gitu. Salah satunya adalah the quality is matter. Jadi kalau
kalau nggak bagus kualitasnya itu kayak seolah-olah kayak ketinggalan zaman gitu. Jadi kalau kita nonton stasiun TV A gitu ya, dia masih ada dulu bahasanya apa sih, masih banyak semutnya ya. Masih banyak bintik-bintiknya gitu ya. Iya. Maka kalau kita switch ke TV B gitu ya, dan TV B itu sangat jernih sekali, high definition gitu ya, itu malah akan membuat penonton itu lebih happy ke stasiun TV B gitu. Nah, tapi apakah cuman bicara masalah kualitas gambarnya? Tentunya enggak, karena konten itu tetap perlu kita lihat juga di Indonesia. Itu Jennifer untuk perkembangan singkatnya kali ya. Oke, jadi Oke. ada 3 hal ya yang berubah dari TV zaman dulu dan Hmm. zaman sekarang. Oke, berbicara mengenai media digital nih, apakah TV di era sekarang ini dirugikan atau diuntungkan, Pak? Buat saya ini dua sisi mata uang ya. Jadi kalau kita bicara masalah dirugikan, sebenarnya kalau dirugikan itu mungkin gini, jadi begini, kalau kita mau switching ke televisi digital gitu ya, teman-teman kalau di ilmu komunikasi ini kan Anda juga ketemu dengan berbagai macam narasumber ya. Salah Mhm. satunya saya masih ingat banget dulu ketika kami mengundang eh, general sekretarinya dari MTEK gitu ya. MTEK itu yang membawahi SCTV dan juga Indosiar. Gitu ya. Beliau sempat mempresentasikan bahwa sebenarnya kalau yang membuat dalam tanda petik TV rugi itu adalah karena yang pertama infrastruktur gitu. Infrastruktur di Indonesia ini tidak mumpuni gitu. Jadi kalau mau bikin kualitas tayangan sepak bola misalnya yang sekeren English Premier League gitu ya. Nah, itu butuh banyak resource yang luar biasa. Dan yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, ini yang susah karena sumber daya manusia kita masih belum siap untuk mengarah yang ke sana. Dan Mhm. ingat faktor yang ketiga juga adalah kalau kita bicara TV konvensional, orang itu lebih senang yang namanya free to air television, teman-teman. Artinya orang di Indonesia ini lebih suka nonton TV itu dalam tanda petik gratis daripada harus bayar. Iya. Nah, ini jadi salah satu beberapa hambatan ya yang bisa muncul karena pergeseran dari analog ke digital. Gitu, Jennifer. Oke, oke. Kalau begitu, Pak, selanjutnya kita akan bahas mengenai konten media, tapi setelah yang satu ini ya. Hai Sobat, kembali lagi di Communication Today. Gimana, masih pada semangat kan ya? Oke, kali ini kita akan membahas mengenai konten media. Nah, gini Pak Daniel, jadi Pak Daniel pernah kuliah di luar negeri kan? Nah, dari bagaimana nih pendapat Bapak mengenai dunia pertelevisian di Indonesia jika dibandingkan dengan di luar negeri? Oke, jadi memang kalau kita membandingkan luar negeri cukup luas ya, Mm-mm. Jennifer, karena saya yakin setiap region itu pasti punya ciri khasnya sendiri-sendiri Iya. dan society-nya juga sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi mungkin kalau tadi Jennifer menanyakan ketika saya berkuliah gitu ya, S2 di Inggris waktu itu, kalau dibandingkan dengan Indonesia, apa yang asik sih dari stasiun TV di Inggris gitu ya. Buat saya stasiun di TV di Inggris itu sangat segmented gitu ya. Dan karena saking sangat segmentednya itu, maka banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang nggak ada, bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh kita di Indonesia itu. Jadi saya ambil contoh salah satunya gitu ya. Um, ada stasiun TV memang yang khusus bicarain masalah tentang bola. Kita tahu sendiri Inggris itu sangat leading banget dengan English Premier League. Gitu.
Nah, itu saya masih ingat banget waktu itu ketika ada transfer pemain, itu udah kayak kita nungguin hasil quick count gitu. Sampai jam 12 malam, bahkan 23.59 ya. Itu ada jurnalis yang nongkrongin di tempat eh, apa ini namanya markas besar dari tim-tim yang ada di Inggris gitu. Sehingga mereka itu bisa mengabarkan sampai late transfer, itu mereka bisa ngelaporin kayak udah kayak headline news gitu. Nah, kalau di kita itu kan selalu berpikiran headline news itu sesuatu yang menghebohkan gitu ya, sesuatu yang luar biasa. Tapi di sana enggak gitu. Maksudnya gini, menghebohkan iya, tetapi itu untuk beberapa orang dengan segmen tertentu gitu. Dan semuanya tidak digeneralisir gitu. Bahkan yang menarik kalau kita main-main ke BBC ya, salah satu broadcasting company yang juga cukup tua gitu ya di Inggris, itu BBC secara radio saja itu mereka udah mulai masuk ke arah visual dan mereka juga sudah bermain di platform-platform yang mungkin tadi Jennifer menyebutnya dengan new media tadi. Jadi ada beberapa kita bisa menikmati BBC One, BBC Two, BBC Three gitu ya. Tetapi yang menarik justru tidak meninggalkan setiap BBC yang ada di daerah gitu. Jadi mungkin kalau BBC One, BBC Two, BBC Three dan seterusnya itu mungkin secara nasional gitu ya. Tetapi BBC misalnya di kota-kota tertentu kayak di Sunderland, waktu itu saya di Sunderland, paling dekat tuh adalah Newcastle gitu. Jadi itu kota gede, Newcastle kayak Surabaya gitu. Nah jadi BBC Newcastle itu pun mereka juga berkembang dengan baik gitu. Jadi nggak kayak sekarang yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia menurut saya timpangnya jauh banget gitu. Yang di nasional itu luar biasa majunya, tetapi yang di daerah itu kayak ya udah segitu aja gitu. Apa adanya ya. Mau well, sorry to say, tapi buat saya kayak kurang terawat dengan baik gitu. Nah, ini tidak terjadi di sana ya ketika saya mencoba melihat apa sih perbedaan besarnya. Itu salah satu aja sih sebenarnya, Jennifer. Oke, lalu Pak, kalau misalnya itu kan berbeda berarti, apakah ada yang harus diubah nih dari industri televisi di Indonesia? Kalau diubah itu gini, kita harus melihat market sebenarnya. Jadi kita tidak bisa semerta-merta merubah, tapi kalau market kita itu nggak mau ke arah sana gitu. Itu simpelnya gini aja, kalau Anda jualan burger, gitu ya, Anda jualan burger nih, tapi di daerah perumahan Anda itu nggak ada yang doyan burger gitu. Nah itu siapa yang mau beli burger Anda kan gitu? Ya meskipun ada yang namanya Gojek dan seterusnya, tapi tentunya pangsa pasar Anda akan menjadi sangat terbatas sekali gitu. Nah, sama dengan televisi di Indonesia. Dan teman-teman juga harus sadar bahwa Indonesia ini, kalau Anda mengikuti kemarin webinarnya dari IDN Times yang kita juga berikan ya, kita memberikan slot untuk teman-teman juga belajar, itu Indonesia ini luas banget gitu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain gitu ya, Indonesia ini, wah itu udah dari Sabang sampai Merauke gitu ya, itu luasnya udah sangat luas sekali. Dan kalau kita mau mengakomodir semuanya itu pasti udah nggak bisa gitu. Nah, jadi kita memang harus melihat dalam tanda petik siapa yang jadi target market sih sebenarnya orang-orang yang nonton televisi gitu. Itu Jennifer kalau menurut saya. Ya, jadi lebih ke target dari televisi itu ya. Iya, tentu. Oke, Pak. Jadi sekarang ini kan lagi eranya media digital, salah satunya YouTube. Sekarang ini banyak industri TV itu yang mengunggah tayangannya, sebagian dari tayangannya ke platform YouTube agar masyarakat mudah mengakses gitu. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak atas hal ini? Oke, jadi ada stasiun TV yang memang mengunggah tayangannya di YouTube. Tapi teman-teman juga harus sadar bahwa itu bukanlah main bisnis mereka. Ya, jadi ini pernah diungkapkan dulu ketika Komde tahun lalu ya. Itu kami mengundang salah satu eksekutif produser yang ada di Net gitu ya, dan beliau juga mengatakan Net juga sama gitu. Net juga mengunggah beberapa tayangannya di YouTube. Tetapi sekali lagi di dalam mungkin teman-teman bisa bilang kan gini, loh kalau YouTube itu kan ada monetize-nya Pak gitu ya. Kalau monetize-nya kan berarti lumayan Pak, dapat duit gitu kan. Nah, tapi jangan dibandingkan teman-teman, industri pertelevisian itu menghabiskan biaya yang tidak sedikit.
Jadi kalau kita mau cari monetize dari YouTube dalam konteks industri televisi ya, itu nggak ada apa-apanya gitu. Karena bangun sebuah stasiun televisi aja itu membutuhkan dana bahkan sampai ratusan miliar mungkin. Gitu. Jadi tidak mudah sebenarnya karena cost operasionalnya juga cukup tinggi. Gitu. Jadi itu bukan main bisnis dan teman-teman juga harus pahami meskipun mereka dapat dalam tanda petik monetize iklan, tetapi itu tetap bukanlah income yang cukup untuk mengcover semua cost expenses mereka sehari-hari. Nah, itu yang harus dipahami, Jennifer. Baik, jadi YouTube ini bukan main bisnisnya industri televisi gitu ya? Exactly. Oke. Berbicara mengenai konten nih, Pak. Sekarang ini sejumlah orang itu protes dengan tayangan-tayangan di TV karena dirasa tidak mendidik. Tetapi ketika diberikan tayangan yang mendidik, mengedukasi, mereka malah tidak melihat. Atau dengan kata lain, tayangan tersebut tidak laku. Bagaimana nih pendapat Bapak? Kalau kita bicara tentang konten yang menarik dan mendidik, itu perdebatan yang sebenarnya cukup panjang dan itu sudah dari lama sekali. Sampai pada akhirnya kalau kita melihat begini, gimana sih cara bikin konten yang mendidik tapi juga tetap menghibur, gitu ya? Karena gini, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, orang mau nonton TV itu karena mereka mau terhibur. Iya. Bukan karena mereka mau cari something new. Ya, baik dalam untuk pengetahuan mereka, knowledge mereka, dan seterusnya. Orang sama dengan nonton film sebenarnya. Orang kalau nonton film itu kan harapan satu-satunya adalah mereka terhibur. Sehingga ketika mereka keluar dari gedung bioskop, itu harapannya mereka happy, mereka senang gitu ya setelah nonton film itu. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya, konten itu tidak hanya kita bisa lihat dari menghiburnya aja gitu. Ya, dan salah satu mungkin terobosan yang menarik ini yang dilakukan oleh Netflix gitu. Jadi dari banyak sekali platform yang kayak Netflix ini ya, saya ambil contohnya Netflix aja gitu. Nah, jadi Netflix ini banyak mengemas buat saya misalnya contoh film-film dokumenter tuh dalam bentuk-bentuk yang menarik gitu. Dan dulu mungkin teman-teman kalau tahu di Indonesia itu yang punya tayangan dokumenter terbaik itu sebenarnya adalah TVRI, stasiun TV TVRI. Nah, cuman problemnya kan sekali lagi infrastruktur gitu ya. Jadi Anda kalau nonton TVRI, saya nanyain di rumah ada TVRI nggak? Ada Pak, cuman ya itu Pak banyak semutnya. Sehingga Anda malas kan nonton gitu. Iya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah konten yang mendidik sekaligus menghibur gitu ya. Kadang-kadang kalau di Indonesia ini kita juga harus yang menyadarkan juga yang nonton gitu. Dan ingat sekali lagi, Jennifer sekali lagi ya, yang melihat stasiun TV di Indonesia itu dari kelas yang mana itu akan sangat menentukan. Makanya nggak jarang yang muncul hanyalah si dia terus gitu, 3L gitu ya, lo lagi gitu. Dan itu dia di semua stasiun TV ada gitu. Nah, kalau switch ke channel A gitu ada si A, di channel B ada si A lagi, di channel C ada si A lagi gitu. Ya karena memang masyarakat kita sukanya itu gitu. Nah, itulah tugasnya kita semua gitu ya, sebagai e-commerce, sebagai communicators gitu ya, supaya Anda juga memberikan edukasi yang baik untuk lingkungan kita, dan juga Anda mampu membuat sebuah karya-karya yang menarik serta mendidik. Baik, Pak. Baik. Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan pembahasan yang menarik ini mengenai industri televisi di era digital setelah yang satu ini ya, Pak. Oke, untuk sobat, jangan kemana-mana, tetap di Communication Today.
Sobat, kembali lagi di Communication Today. Oke, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai industri televisi di era digital yang tentunya bermanfaat nih bagi sobat. Oke, Pak Daniel, masih berbicara tentang konten media ya. Nah, menurut Pak Daniel sendiri nih, apa pola konsumsi dari masyarakat Indonesia terhadap industri televisi? Ya, kalau kita bicara tentang pola konsumsi masyarakat Indonesia, sebelum pandemi itu memang televisi cukup declining ya, cukup menurun gitu. Tetapi justru pada saat pandemi ini, ya konsumsi televisi itu ternyata juga meningkat gitu. Jadi ternyata sepertinya ada keterkaitan antara ketika orang itu di dalam rumah, ya maka mereka akan cenderung untuk menyalakan televisi. Tapi kalau mereka berada di luar rumah, yaitu misalnya bekerja dan seterusnya, sepertinya TV mulai ditinggalkan gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya hal ini sudah dicoba untuk diantisipasi, saya yakin oleh beberapa stasiun TV yang mereka akhirnya membuat aplikasi yang ada di handphone gitu. Jadi kapanpun Anda mau menikmati tayangan mereka gitu ya, Anda bisa cukup switch aplikasi mereka di handphone Anda gitu, dan Anda bisa menikmati real time live sesuai dengan jam tayang mereka. Gitu, Jennifer. Oke. Nah, kita kan sudah membahas mengenai konten media nih. Sekarang tentang skill. Kira-kira apa nih, Pak, hard skill yang dibutuhkan saat seseorang ingin bekerja di bidang televisi, terutama di era digital ini? Oke, kalau kita berbicara tentang hard skill untuk khususnya dalam konteks broadcasting sekarang, ya teman-teman, maka yang diperlukan pertama itu adalah kemampuan untuk, dalam tanda petik ya, one man for everything gitu. Jadi artinya Anda pun juga dituntut untuk bisa melakukan banyak hal gitu ya. Dan sewaktu-waktu kalau Anda perlu, let's say misalnya kalau Anda sebagai reporter, Anda tidak hanya dituntut bisa berbicara di depan kamera gitu ya. Yes. Tapi Anda juga harus bisa mengambil gambar sendiri, Anda harus coba membuat narasi sendiri gitu ya. Jadi semuanya bisa Anda lakukan secara mandiri gitu. Nah, yang kedua, skill apa yang diperlukan di era digital sekarang ini adalah skill terkait dengan beberapa aplikasi serta penggunaan device. Nah, ini makanya teman-teman, kita tahu sendiri, coding itu jadi salah satu hal yang krusial dewasa ini. Ya, dan tidak heran di Singapura itu coding itu jadi ekstrakurikuler untuk anak-anak SD bahkan. Ya. Jadi kita itu memang tidak harus dalam tanda petik ahli coding gitu ya, tapi kita wajib tahu gitu. Dan oleh karena itu teman-teman di beberapa mata kuliah pun gitu ya di komunikasi itu sekarang kita pakai sedikit coding gitu. Karena ya mau nggak mau kita juga harus tetap belajar itu meskipun kita bukan master di sana gitu. Ya, jadi kalau kita bicara masalah hard skill, bahkan termasuk kalau sekarang saya mengajarkan salah satu the new wave of journalism gitu, itu adalah mobile journalism. Ya, di mana Anda kalau mau buat berita itu cukup pakai handphone Anda untuk ngeliput semua hal gitu ya, dan bahkan Anda bisa jadi reporternya sendiri gitu. So we call it mobile journalism. Dan kayaknya semuanya bakal ke arah sana gitu. Baik. Saya penasaran nih, Pak. Apakah untuk bekerja di bidang televisi ini perlu lulusan broadcasting? Nah, kalau jawabannya apakah perlu lulusan broadcasting? Tentu jawabannya iya. Gitu ya. Kenapa? Karena yang gini, jadi feel ya, jadi apa sih? Kalau saya bicara itu tentang feel-nya gitu. Feel-nya itu as a broadcaster gitu. Anda itu pasti punya feel yang berbeda gitu. Dan Anda itu kalau sering melakukan aktivitas yang seperti ini misalnya gitu, take gambar, terus kemudian Anda sering untuk wawancara gitu ya, itu lama-kelamaan kan akan terasah gitu. Nah, yang menarik kita juga butuh skill-skill tersebut gitu ya, sebagai seorang broadcaster gitu. Ya. Jadi jangan sampai, dan kadang-kadang yang paling penting itu kita harus ngerti yang namanya
batasannya atau misalnya etika gitu. Dan etika yang sampai sejauh ini ya diakui itu adalah etika tertingginya adalah etika jurnalisme. Dimana kalau kita mau bikin konten ya, even though Anda mau ngeprank gitu ya, ngepranknya itu buat prank yang tidak menyinggung gitu ya. Jadi ada banyak pasal ya di dalam undang-undang kita ini yang kalau orang merasa saya dirugikan gitu, meskipun Anda untuk kepentingan this is just for fun, ini cuma buat video saya gitu ya. Well, tapi Anda bisa dituntut gitu. Dan ingat sekali lagi, kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau saya mengunggah di dalam channel saya, it's my own priority gitu, atau itu punya saya secara privat. Gitu. No, teman-teman, kalau Anda udah berani upload ke YouTube, itu berarti ada suatu pertanggungjawaban yang harus Anda munculkan ketika nanti suatu saat ada yang mempermasalahkan konten Anda. Ya, dan itu kan kita harus ngerti itu etika-etikanya gimana sih caranya. Nah, makanya kenapa sih perlu broadcaster yang memang dalam tanda petik punya background juga di dalam bidang broadcasting. Oke. Selain hard skill, soft skill apa nih Pak yang diperlukan untuk bekerja di bidang televisi? Kalau soft skill, yang pertama itu soft skill-nya adalah rendah hati. Kalau buat saya itu yang paling penting. Dimanapun dan kapanpun kita itu bisa mendapatkan dalam tanda petik ya, bisa mendapatkan apapun itu dengan kerendahan hatian. Gitu. Jadi kalau kita bicara masalah rendah hati itu simpel aja gitu ya. Kita bisa mau untuk belajar satu hal yang baru, tidak mengeluh ya. Itu juga salah satu bentuk kerendahan hatian kita gitu. Bukan artinya secara soft skill itu kita nggak boleh mengeluh duluan gitu ya. Dulu bahkan ketika kita dalam kondisi online sekarang ini kan rata-rata hampir semua kita mengeluh gitu. Tapi saya rasa sebagai seorang yang nantinya akan bekerja di media gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar banyak tentang teknologi gitu. Ya. Dan itu nggak bisa kita pelajari sekarang, udah ilmunya sekarang tok gitu ya. Enggak. Alat aja 3 bulan udah discontinue gitu. Udah nggak produksi lagi gitu kan. Jadi kita harus mengembangkan diri kita itu, kita rendah hati dan kita mau belajar. Jadi itu menurut saya soft skill yang kita harus miliki di era sekarang ini. Berarti kita harus rendah hati dan mau belajar ya Pak. Oke. Dari pembahasan kita ini, apakah dunia pertelevisian akan mati atau bisa beradaptasi nih? Jadi prediksi saya gitu ya. Sebenarnya ini bukan sekedar prediksi teman-teman, tapi artinya ini sudah terjadi di beberapa negara gitu ya. Survive nggak orang dunia pertelevisian kita gitu ya? Saya juga yakin kita juga akan survive, gitu ya. Kita mungkin akan survive dengan cara yang lain dalam konteks media morfosis tadi, tetapi tentunya tidak melepaskan konten yang dimiliki oleh TV, gitu ya. Dan konten dalam televisi ini bisa berkembang lebih jauh gitu. Jadi misalnya kalau sekarang, contoh misalnya kalau dulu itu cuman TV itu kan bikin acara kuis, talk show dan seterusnya gitu ya. Bahkan sekarang enggak gitu. TV itu bahkan punya yang namanya rumah produksi sendiri gitu. Contoh misalnya MNC punya MNC Pictures gitu. Mereka mungkin bikin sinetron misalnya, let's say kayak gitu ya. Dan itu adalah satu environment gitu ya, yang mendukung satu sama lain, sehingga bisnis pertelevisian ini tetap bisa survive. Gitu. Dan mungkin akan juga bertransformasi dalam bentuk yang lain, tetapi kalau saya ditanya apakah tetap bertahan, yes it is. Saya masih optimis tetap bertahan. Oke. Optimis ya, bisa bertahan pastinya industri televisi Indonesia ya. Oke, tak terasa nih Pak, kita sudah ada di akhir acara. Bolehkah Pak Daniel memberikan pesan untuk sobat yang ingin menggeluti pekerjaan di bidang televisi ini? Ya, jadi untuk teman-teman yang nantinya akan bekerja di industri media ya, khususnya baik televisi maupun media yang lain, saya mendorong untuk teman-teman terus rajin belajar, ya. Dan prinsip yang pertama itu never say don't know gitu.
Jadi jangan sampai ditanyain ini tahu nggak nih caranya gimana gitu. Nggak tahu saya gitu. No, you have many resources for now. Anda bisa cek YouTube, you can googling it gitu ya. Kalau zaman saya dulu susah ya, Anda harus cari buku, Anda harus tanya ke orang gitu. Sekarang bahkan nggak perlu gitu. Anda bisa buka YouTube Anda and you have to know gitu. Caranya gimana sih gitu. Dan jangan cepet-cepet ngomong nggak tahu gitu. Karena siapa tahu justru rezeki Anda itu datang dari sana. Jadi Anda harus terus belajar, Anda harus terus menggali potensi Anda gitu ya. Dan jangan pernah berhenti dalam satu titik karena ingat industri media itu butuh banyak kreativitas. Itu dari saya, Jennifer. Oke, Sobat. Jadi untuk kalian yang ingin bekerja di bidang televisi, harus mau belajar nih. Oke, kalau begitu Pak Daniel, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih sudah mau hadir sebagai narasumber di acara Communication Today. Thank you, Jennifer dan teman-teman semuanya. Sukses terus ya, Pak. Sama-sama. God bless you. God bless you too. Sobat, dunia pertelevisian di era digital akan tetap survive dan bertransformasi menjadi berbagai bentuk platform digital nih. Nah, tantangan akan teknologi dan skill yang semakin canggih akan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi demi konten menarik dan bermanfaat tentunya. Nah, oleh karena itu Sobat, marilah kita menjadi penonton yang bijak dan mau berkontribusi dalam memajukan dunia pertelevisian di Indonesia. Saya Jennifer Annabelle, pamit undur diri, nantikan episode selanjutnya dari Communication Today. Stay safe, healthy, and happy. Thank you. Just to keep holding on. Yeah, I got